Gue ngerti video sing mau perubahan lilin kehapus. Ketok iki buku Syiah deh. Fatimah itu. Jadi pelajari Di sini awalnya apa ya? Cuma pas terakhir mulai melewat. Kamu pilihkan buku yang tepat untukku. Bahasa. Bukunya bahasa aja. Sayang. Ya bahasa. kas belum apa dari awal. Wow. Jadi lembab. Bisa gue anu gak pinggirnya utuh, tapi kok tengahnya dia anjlok ke bawah. Gak seimbang. Semakin dia ke dalam kan semakin kebakar, duri akhirnya mundur ya kan. Tapi dia luruhnya dari samping bukan dari atas. Ikuti man. Kamu punya macam Dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, aku berkata kepada Rasulullah SAW, cukuplah bagimu Safiyah bahwa dia demikian dan demikian. Lalu beliau bersabda, sungguh kamu melontarkan ucapan keji yang seandainya diaduk dengan air lautan pasti mengotori semuanya. Dan pada saat yang lain, Aisyah pernah mengungkapkan keburukan orang di hadapan beliau. Kemudian beliau bersabda, aku sama sekali tidak setuju dengan hal semacam itu, sekalipun aku harus memperoleh bayaran sekian-sekian banyaknya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4232. Hadis tadi membuktikan bahwa membicarakan orang lain dengan cara menghinakan, mengejek kelainan fisik orang lain, menirukan cacat fisiknya, atau membiarkannya dengan nada meremehkan adalah kejahatan besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hadis berikut ini menyebutkan bahwa kita harus menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah meninggal dan jangan sampai mengungkapkan kejahatannya. Tetapi bukan berarti bahwa kejahatan orang yang masih hidup boleh diungkapkan, kecuali kepada pihak berwenang. Dari hadis ini pula kita bisa mempelajari penghormatan yang harus kita berikan terhadap mereka yang telah meninggal. Dan tentunya mereka yang masih hidup berhak mendapatkan penghargaan kita.
Penghormatan dari makhluk hidup pada dasarnya adalah penghormatan kepada Allah, dan kita menghargai orang yang telah Allah berikan penghargaan terhadapnya. Bertindak berdasarkan semangat yang dipancarkan hadis ini akan mewujudkan posisi umat manusia yang telah hilang di masyarakatnya, melalui jalan paling menuju perbaikan. Hadis berikut ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dan jangan pernah menyebut-nyebut kejahatannya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4254. Bernilai tinggi dan mengangkat derajat orang yang bersedekah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah pekerjaan yang membuat orang mukmin itu bahagia, dapat mengatasi segala kesulitan, bisa membayar utang atau menghilangkan rasa lapar. Itu yang dicintai Allah, amalan yang paling dicintai. Tetapi kan caranya benar atau tidak ya? Orang itu sholat atau tidak ya? Semua itu juga diperhitungkan, enggak cuma patokannya ini tidak, semua juga diperhitungkan. Itu tergantung amalnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar dan memanggil dengan suara yang keras, "Hai orang-orang yang beriman," dengan lisannya, tapi iman itu belum masuk ke hatinya. "Janganlah kamu menyakiti orang-orang Islam dan jangan mencari-cari aib mereka. Karena sesungguhnya orang yang menyelidiki aib saudara sesama muslim, maka Allah akan menyelidiki aibnya. Dan barang siapa diteliti aibnya, maka hampirlah ia dibuka aibnya meskipun ia di tengah berada di atas kendaraannya." Pada suatu hari, Ibnu Umar menatap Ka'bah dan berkata, "Betapa mengagumkan dan mulianya engkau, Ka'bah, tetapi orang beriman lebih mulia harga dirinya di sisi Allah dibandingkan engkau." Sunan Al-Tirmidzi nomor 1955. Dari Imam Malik, dari Al-Wahid bin Abdullah bin Sayyad, bahwa Muttalib bin Abdullah bin Hantab Al-Makhzumi memberitahunya bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Apa yang disebut ghibah?" Sabda Rasulullah, ghibah itu mempercakapkan saudaramu tentang hal yang tidak disukainya. Dia bertanya lagi, "Bagaimana kalau yang kami percakapkan itu ternyata memang benar?" Jawab beliau, "Jika yang kamu ucapkan ternyata benar, berarti engkau menggunjing, dan tidak benar berarti engkau melancarkan fitnah terhadap dirinya. Dan jika tidak benar, berarti engkau melancarkan fitnah terhadap dirinya." Al-Muwatta Imam Malik nomor 1566.